Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi, selamat bersua kembali Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan para sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Apapun yang kita alami, kita patut bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya karena Dia selalu memelihara hidup kita. Memasuki ibadah doa pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati, jiwa, pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Puji syukur dan hormat kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami telah hadir bersama dan siap untuk melaksanakan ibadah doa pagi hari ini. Kami rindu untuk bersekutu bersama, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Bimbinglah hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu ini, agar semua yang diungkapkan dapat dinyatakan dengan benar dan jelas. Begitu pula rekan-rekan kami yang akan mendengarkannya, urapilah mereka juga semua, agar supaya firman yang akan mereka dengar dapat mereka terima, mereka pahami dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari NKB 183. Dulu ku mencari. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus. Renungan kita kali ini saya beri tema Hidup Kudus dan Benar. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Yakobus pasal 1
ayat 21 yang mengatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah semua orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Seekor babi peliharaan dimandikan sampai bersih oleh tuannya. Setelah tubuh babi itu dikeringkan dengan sebuah handuk, babi itu dilepas begitu saja dengan bebas di pekarangan rumah. Apa yang terjadi? Babi yang sudah dimandikan dengan bersih itu basah dan kotor lagi karena berkubang di lumpur. Tuan rumah pemilik babi itu merasa kesal. Sekali lagi babi itu dimandikan sampai bersih. Namun begitu babi itu dilepas, kembali ia bermain di kubangan yang kotor sehingga mau tak mau tubuh babi itu menjadi jorok kembali. Mungkinkah babi itu dapat menjaga kebersihan dirinya? Babi adalah binatang yang tak berakal budi, yang memang naturnya sebagai hewan selalu bergumul dengan lumpur, apa-apa yang kotor dan menjijikkan. Dan bagaimanakah sekarang kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberi hikmat dan akal budi, yang diberikan kesadaran untuk menimbang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita semua sudah dikuduskan oleh Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita dari kotoran dan noda dosa. Apakah kita mau terus berkanjang dalam dosa? Bukankah kita harus insyaf dan memelihara kekudusan Tuhan yang sudah dikerjakannya melalui pengorbanannya di kayu salib dengan menghayati hidup menurut hukum-hukum yang diberikan Tuhan bagi kita dan mau mentaati dan melaksanakannya? Sahabat, hidup kudus memang tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Dari nats yang menjadi pokok perenungan kita hari ini, Yakobus menegaskan bahwa kita harus membuang segala sesuatu yang kotor. Segala sesuatu diartikan semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kejahatan yang begitu banyak menyatakan amat sangat banyak. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 8 ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jelas sekali dari kedua nats yang kita pelajari hari ini menyatakan bahwa kita harus menanggalkan hidup yang lama di dalam dosa. Jangan dipertahankan, apalagi disimpan. Dan kenakanlah hidup yang baru di dalam Kristus. Semua kita harus berusaha membuang dosa. Ada statement yang perlu kita garis bawahi dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 tersebut, yaitu kata firman yang tertanam. Hal ini bisa gambarkan bahwa firman itu ibarat sebuah tanaman. Tanaman itu berakar kokoh yang harus kita rawat dan kita pelihara. Harus bertumbuh sehingga dosa, kejahatan yang kita ibaratkan sebagai semak duri itu sungguh-sungguh harus dapat terbuang dan tersingkirkan. Kalau kita tidak berbuat demikian, berarti kita akan menghambat bahkan membunuh tanaman firman tersebut. Di sini terlihat adanya kaitan antara membuang dosa dan menerima firman. Kalau kita tidak mau membuang dosa, maka cepat atau lambat firman yang pernah kita terima akan hilang kepekaannya
karena yang berkuasa atas diri kita adalah dosa. Firman Allah tidak dapat menguasai seseorang secara efektif bila orang itu belum terpisah dari kekotoran dan kejahatan dosa. Kekotoran itu menajiskan jiwa dan merusak kehidupan. Alkitab memberitahukan kita agar kita tidak terlibat dalam segala bentuk kecemaran apapun yang mendatangkan kebinasaan. Sebagai orang yang percaya, kita harus bersungguh-sungguh menjaga keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita telah dibersihkan dari kecemaran dan dipenuhi dengan firman Allah dan kekudusan Kristus. Kita harus terus bertekun memelihara firman Allah di dalam hati dan melaksanakannya dalam hidup kita hari lepas hari. Firman Allah harus menjadi bagian hidup kita yang terus tertanam, berakar kokoh, bahkan bertumbuh. Kita telah mengalami hidup baru dan dilahirkan kembali oleh firman kebenaran. Hidup baru di dalam Kristus menuntut agar kita membuang semua kekotoran yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Efesus pasal 5 ayat 6 mengatakan, "Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat." Sahabat, ketaatan kepada Allah dan firman-Nya adalah kekuatan dan senjata melawan semua kekotoran, kenajisan dari keinginan daging kita. Tuhan Yesus memanggil kita untuk berpaling kepadanya dan menuntun kita di jalan kehidupan yang kudus dan benar. Bersediakah kita menerima panggilan dan tuntunannya? Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih, dengan kerendahan hati kami telah hadir kembali menghadap Dikau untuk menyampaikan berbagai hal dan pergumulan kami yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami percaya dan berpegang teguh pada kuasa-Mu bahwa melalui kasih, pemeliharaan, dan campur tangan Tuhan, kami dapat melewati perjalanan hidup kami dengan baik. Kami ingin mendoakan relasi kami bersama Tuhan dan sesama agar semakin tulus, semakin kokoh, dan semakin teguh, sehingga mewujudkan persekutuan yang indah dalam cinta kasih sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kiranya kehidupan iman dan rohani kami juga semakin kuat dan mantap, berakar kokoh, dan semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam banyak hal. Tuhan berkatilah juga kesehatan kami, kehidupan keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga di dalam semuanya kami dapat mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dikau berkati negara dan pemerintahan di bumi Indonesia ini, agar semua yang duduk dalam pemerintahan, dari yang tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, dapat bekerja dengan adil, benar, dan jujur, sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan sentosa. Akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini, agar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.